Perkenalkan, nama saya Sally Tampewan dengan NPM 2142074. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas midterm saya mengenai ideation. Jadi permasalahan yang ingin saya selesaikan adalah masalah gizi dan kesehatan yang ada di Indonesia, terutama terkait konsumsi makanan manis. Banyak orang, khususnya kelompok usia produktif dan rentang usia 20-59 tahun, itu mencoba mempertahankan kesehatan mereka dengan berolahraga, tetapi seringkali menghadapi kesulitan dalam mengontrol konsumsi makanan manis. Hal ini dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistika tahun 2018 yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan motivasi olahraga antara kelompok usia anak-anak dan remaja dengan kelompok usia produktif. Namun di sini juga dikatakan bahwa meskipun mereka terbukti lebih peduli terhadap kesehatan mereka, kelompok usia produktif di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan terkait gizi dan kesehatan. Salah satu isu utamanya adalah kesulitan dalam mengontrol konsumsi makanan manis. Hal ini dapat dilihat dari data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2018 yang menunjukkan masih banyak penduduk di Indonesia dalam rentang usia 20-59 tahun mengonsumsi gula melebihi batas anjuran yang seharusnya. Selain itu dijelaskan juga bahwa berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI tahun 2013, sekitar separuh atau 50% dari populasi Indonesia yang berusia 25-34 tahun itu menunjukkan tanda-tanda prediabetes. Angka ini bahkan lebih tinggi lagi pada kelompok usia 35-44 tahun yang mencapai 60%. Kemudian next ada jenis-jenis ide yang menurut saya dapat menyelesaikan permasalahan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Pertama, ada menjadi penyedia makanan sehat. Fokus utamanya itu adalah menyajikan makanan yang sehat dengan memperhatikan kandungan gula. Setiap produk akan dilengkapi dengan label bahan-bahan yang jelas untuk memberikan informasi transparan kepada pelanggan. Kemudian kedua adalah pembuatan konten edukasi digital. Ide ini melibatkan pembuatan konten edukasi digital di platform media sosial seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Konten ini akan menyediakan informasi tentang kesehatan, gaya hidup, dan nutrisi dengan cara kreatif melalui video, gambar, atau klip pendek. Tidak hanya itu, konten di dalamnya juga akan memberikan rekomendasi tempat-tempat yang menjual makanan sehat yang tidak hanya lezat, tetapi juga terbukti enak. Ketiga, ada pembentukan komunitas hidup sehat. Ide ini mencakup pembentukan komunitas hidup sehat melalui grup WhatsApp. Dalam komunitas ini, anggota akan berbagi strategi untuk mengurangi keinginan terhadap makanan manis dan saling memotivasi untuk memilih opsi makanan yang lebih sehat. Selain itu, komunitas ini juga akan menyelenggarakan kegiatan sehat bersama seperti kelas olahraga, memasak makanan sehat, dan lain-lain. Keempat, ada kursus pelatihan atau workshop makanan sehat. Jadi dalam program ini, peserta akan memperoleh pengetahuan mendalam tentang nutrisi dan teknik memasak makanan sehat. Mereka juga akan belajar mengenai strategi pemilihan makanan untuk gaya hidup sehat. Dan program ini juga mendorong pertukaran ide dan motivasi antar peserta, termasuk berbagi resep makanan sehat antar peserta. Terakhir, ada pembuatan platform e-commerce khusus makanan sehat. Platform e-commerce ini menghubungkan penjual makanan sehat dengan konsumen yang mencari opsi makanan yang lebih baik untuk kesehatan mereka. Di dalam platform ini, penjual akan menawarkan berbagai jenis makanan sehat seperti dessert, makanan berat, appetizer, dan lain-lain. Informasi detail mengenai produk termasuk bahan-bahan yang digunakan, nilai gizi, dan metode pengolahan disediakan. Konsumen dapat dengan mudah menemukan dan memilih makanan sehat sesuai dengan preferensi selera mereka. Tadi kelima ide sebelumnya, saya memilih untuk menjadi penyedia makanan sehat sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hal ini dikarenakan mayoritas orang memiliki kecenderungan untuk menyukai makanan manis. Dan hal ini juga sejalan dengan penelitian Wiki dan Seksi tahun 2008 yang menegaskan bahwa rasa manis merupakan rasa yang paling disukai banyak orang. Makanan manis itu seringkali diidentikan sebagai dessert. Namun, di Batam sendiri, makanan sehat khususnya dessert itu masih memiliki variasi yang terbatas. Para penjual terkadang cenderung bergantung pada menu-menu yang serupa. Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dan kuesioner yang telah saya sebarkan. Yang dimana hasil dari interaksi langsung maupun tanggapan kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa dessert sehat memiliki variasi yang minim dibandingkan dengan jenis makanan sehat lainnya di Batam. Oleh karena itu, menjadi penyedia makanan sehat khususnya dalam kategori dessert, menurut saya itu merupakan langkah yang tepat dan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Batam. Kemudian next ada konsep dan cara kerja ide. Di sini target pengguna yang saya pilih adalah penduduk dengan usia produktif dengan rentang usia 20-59 tahun yang memiliki kecintaan khusus terhadap makanan manis, namun juga peduli terhadap kesehatan dan gizi yang tinggal di Batam. Kemudian, bagaimana ide itu dikembangkan? Ide inovasi ini dikembangkan dengan dimulai dari riset mendalam mengenai tren makanan dan kesehatan, serta preferensi konsumen terkait dessert. Kemudian dilanjuti dengan studi pasar untuk memahami kebutuhan dan harapan konsumen. Lalu pembentukan menu sesuai dengan selera yang diinginkan. Setelah itu dilanjuti dengan pemilihan pemasok dan pengembangan elemen branding seperti nama merek, desain logo, desain kemasan. Lalu yang terakhir fokus pada strategi pemasaran. Next ada cara kerja ide. Jadi ide inovasi ini dapat mengatasi masalah terbatasnya variasi dessert sehat di Batam untuk usia produktif. Meskipun kelompok usia ini peduli terhadap kesehatan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa ada saat-saat di mana keinginan untuk menikmati makanan manis itu tumbuh. Makanan manis itu biasa seringkali diidentikan dengan dessert. Namun di Batam sendiri penjual makanan sehat khususnya jenis dessert masih tergolong memiliki variasi yang terbatas. Dan perlu diingat bahwa tidak semua orang memiliki kemampuan untuk memasak makanan sehat.
Oleh karena itu, ide riset ini dapat bekerja secara tidak langsung dengan memberikan alternatif yang lebih sehat, namun tetap lezat bagi penduduk usia produktif di Batam. Berikut ini adalah contoh perumpamaan bagaimana ide tersebut berjalan, di mana di gambar paling awal ini menggambarkan seorang individu tengah melakukan olahraga intensif, kemudian dilanjuti bahwa dia merasakan kehausan dan keinginan untuk mengonsumsi makanan manis. Meskipun ingin menikmati makanan manis, individu ini merasa khawatir akan dampak buruk terhadap kesehatan dan berpotensi menimbulkan masalah berat badan dan penyakit. Untuk mengatasi itu, dia memutuskan untuk memasak makanan sehat, namun berakhir berantakan. Dan akhirnya individu tersebut memutuskan untuk membeli makanan dessert sehat langsung dari toko. Untuk asal ide inovasi, ini saya terinspirasi dari konten-konten kreator di Instagram maupun TikTok yang membahas mengenai resep makanan sehat dan memberikan insight gaya hidup sehat. Lalu ada keunikan-keunggulan kebaruan dari ide inovasi. Jadi keunikan dari ide ini adalah fokus eksklusif pada dessert sehat yang masih kurang ditawarkan di Batam. Kemudian keunggulan ide ini adalah kombinasi kualitas tinggi dengan harga terjangkau serta transparansi mengenai bahan yang digunakan. Kemudian kebaruannya itu terlihat dari rencana untuk menambahkan opsi baru ke dalam menu dan mengikuti tren-tren makan terbaru, sehingga memperbarukan pengalaman kuliner yang terkini dan memuaskan bagi pelanggan. Jadi terakhir adalah bagaimana ide tersebut dapat menyelesaikan permasalahan. Jadi ide ini dapat mengatasi permasalahan dengan menyediakan makanan manis atau dessert sehat yang lezat di Batam, sesuai dengan kebutuhan yang belum sepenuhnya terpenuhi. Dengan fokus pada bahan-bahan berkualitas tinggi dan menghindari gula berlebihan, ide ini memberikan solusi bagi mereka yang ingin menikmati makanan penutup tanpa mengkhawatirkan kesehatan. Selain itu, dengan mengikuti tren makanan terbaru, ini juga akan memberikan variasi dan kebaruan dalam pengalaman kuliner konsumen. Hal ini dapat menjadi solusi bagi mereka yang mencari alternatif makanan sehat yang sesuai dengan tren terkini. Dengan demikian, ide ini tidak hanya memenuhi kebutuhan akan makanan penutup di Batam, tetapi juga memberikan nilai tambah melalui pengalaman kuliner yang menarik dan menyenangkan bagi pelanggan. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf jika ada kata yang salah. Terima kasih.